Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mamuju siang ini. ...96 RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Pro 1 RRI Mamuju yang sedang mendengarkan siaran ini melalui media online RRI Digital atau frekuensi 96 FM dan 102 FM untuk wilayah Polman dan Mejene. Juga untuk teman-teman para pendengar maupun penikmat dari YouTube melalui kanal kami di KPPN Mamuju. Senang sekali hari ini pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 saya Irsa bisa hadir kembali menemani Anda sampai jam 12 siang nanti dalam program Halo Mamuju APBN Kita, Kinerja dan Fakta Lingkup KPPN Mamuju edisi April 2024. Nah, program APBN Kita, Kinerja dan Fakta ini secara resmi menjadi program rutin yang akan diselenggarakan setiap awal bulan. Selain menyampaikan perkembangan realisasi belanja, mengangkat isu-isu belanja, kami juga akan menyampaikan apresiasi kepada Satuan Kerja Mitra KPPN Mamuju yang berhasil mencapai kinerja pelaksanaan terbaik di bulan tersebut. Nah, tidak hanya itu. Pada setiap edisi nantinya akan ada kuis yang bisa dijawab oleh para pendengar setelah selesai acara sampai dengan diumumkannya di edisi berikutnya. Nah, sebelumnya kami memohon maaf juga karena edisi kali ini diselenggarakan di akhir bulan karena kemarin adanya libur panjang lebaran dan juga dikarenakan proses input capaian triwulan 1 ya sampai hari ini masih berlangsung juga. Nah, di sini tentunya saya tidak sendiri. Dalam edisi APBN Kita kali ini, kita akan bersama menyimak realisasi belanja Satuan Kerja Lingkup KPPN Mamuju periode sampai dengan bulan Maret 2024 bersama narasumber istimewa. Kebetulan sudah 4 kali juga ya Pak menjadi bintang tamu di program Dialog Interaktif ini. Tidak lain dan tidak bukan ialah Kepala KPPN Mamuju Bapak Ferry Taufik Saleh. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Irsa yang cantik. Terima kasih Pak. Saya Baik, agak baik. sedikit make up nih karena mau tampil live di YouTube KPPN Mamuju. Iya. Gimana Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Irsa juga sehat-sehat terus. Ya Alhamdulillah juga sehat Pak. Semalam gimana Pak? Menonton pertandingan Indonesia dan Uzbekistan? Selalu berdoa dari awal sampai akhir ya. Meskipun ternyata takdir mengatakan lain, tapi saya tetap beri apresiasi buat timnas Indonesia yang sudah mencapai target yang diminta oleh pemerintah gitu ya, sehingga tentunya adik-adik kita yang telah berjuang itu seharusnya sudah kita berikan apresiasi yang tertinggi. Masih ada kesempatan Mbak Irsa, karena untuk masuk ke Olimpiade kalau tidak salah 3 besar ya, sehingga masih ada kesempatan ketika melawan Irak nanti. Ya mari sama-sama kita dukung nanti ya. Siap, semoga Garuda Muda bisa menampilkan performa terbaik. Siap, betul. Memperoleh juara ketiga ya Pak. Baik, Pak Ferry masuk ke topik pembahasan kita Pak. Temanya kan saat ini kita itu APBN untuk realisasi di bulan sampai dengan Maret 2024 ya. Mungkin bisa tolong disampaikan Pak, bagaimana kinerja dan fakta realisasi belanja di lingkup KPPN Mamuju sampai bulan Maret 2024 ini. Baik, terima kasih Mbak Irsa ya. Para pendengar RRI Pro 196 FM ya, dimanapun berada, terkait dengan kinerja dan fakta dari anggaran pendapatan dan belanja negara, barangkali kita fokus ke ranah realisasi belanja negara ya. Di ranah realisasi belanja negara yang diampu atau dikelola oleh KPPN Lingkup Mamuju, KPPN Mamuju,
kita kemudian akan membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang kita biasa sebut dengan belanja pemerintah pusat, Mbak Irsa, ada yang biasa kita sebut juga dengan belanja transfer ke daerah. Jadi kalau kita bilang belanja pemerintah pusat, berarti itu adalah belanja-belanja yang akan digunakan untuk dalam rangka operasional pemerintah, gitu ya. Baik yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial, belanja bunga, subsidi, hibah, dan lain sebagainya termasuk bansos. Dan ada juga satu sisi lain yaitu belanja transfer ke daerah, di mana ketika kita kemudian bilang belanja ke transfer ke daerah ini berarti bahwa belanja ini akan digunakan oleh para pemerintah daerah untuk apa? Untuk melaksanakan program-program yang sudah mereka canangkan ya dalam APBD mereka tentunya. Sehingga perlu kita sama-sama pantau dan ketahui bersama nih para pendengar sekalian ya, agar kita semua melek gitu dengan perkembangan dari pelaksanaan realisasi. Kenapa demikian? Karena sebagaimana branding acara ini, program ini, APBN kita gitu ya. Sejatinya uang yang ada di APBN itu yang dikelola oleh pemerintah adalah memang uang dari kita, dari seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Ya, jadi jangan sampai kita kemudian juga lelah gitu ya, tidak melek terhadap uang-uang yang kemudian digunakan oleh para wakil-wakil kita di pemerintahan gitu ya. Nah, edisi atau program dengan branding APBN kita ini, kami berharap juga teman-teman Satuan Kerja Mitra KPPN Mamuju juga bisa aware terkait dengan perkembangan yang terjadi, sekaligus juga ini sebagai sarana untuk kita sama-sama memotivasi ya Bapak Ibu sekalian ya, memotivasi terkait dengan bagaimana kita bisa saling berlomba untuk mengejar kinerja yang terbaik dari sisi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Baik, perkembangannya sangat bagus. Mungkin saya buka dengan itu ya, perkembangannya sangat bagus. Kita bisa melihat ya dari kemudian pagu dan realisasi belanja perbagian anggaran sampai dengan akhir Maret 2024, kita dapati angkanya untuk belanja pegawai Bapak Ibu sekalian sudah ada di angka 295 miliar dari 712 miliar pagu. Ini untuk belanja pemerintah pusat terkait dengan belanja pegawai, atau kalau dipresentasikan sudah mencapai angka 41,4%, itu udah hampir setengah. Padahal baru triwulan 1 ya, Baru Pak. triwulan 1. Tapi ya itu tadi, barangkali nanti bisa ada, Bapak Ibu juga pendengar juga perlu tahu bahwasanya bisa jadi APBN ini bergerak, ada penambahan pagu, realokasi pagu dan sebagainya, sehingga bisa jadi nanti ada sesuatu yang menarik. Nanti saya akan kasih contoh. Ya, ada sesuatu yang menarik agak di belakang ya terkait ini. Apalagi kemarin juga di triwulan 1 Mbak Irsa mungkin tahu ya, ada pencairan THR. Iya enggak? Ya, jadi kan otomatis pasti dong teman-teman Satker atau teman-teman masyarakat yang barangkali juga sudah sama-sama mendengar, terutama bagi yang ASN baik di pusat maupun di Pemda, pastinya juga sama-sama sudah istilahnya ya, menikmati itu gitu ya, THR yang ada. Dan saya pikir dengan adanya THR itu makin berkembang. Ini dari sisi belanja pegawai ini Mbak Irsa. Jadi kita bisa lihat manfaatnya sangat besar gitu ya. Terutama bagi teman-teman yang mau mudik Mbak Irsa. Ini mereka udah kepikiran tuh. Ini saya mau kasih saudara saya berapa ya? Keponakan saya banyak gitu ya. Saya mau belanja ini itu, belum lagi kalau ngecat rumah baru, belum lagi beli kue-kue gitu kan. Dan alhamdulillah ada THR saat itu yang kemudian mendongkrak naik sangat terkait dengan realisasi belanja. Padahal kalau kita lihat dan cermati di bulan Januari itu baru di angka 5,90%. Fakta menarik nih. Di bulan Februari 7,49%. Sementara langsung drastis di bulan Maret ini untuk sampai dengan triwulan 1 capaiannya sudah di angka 41,44%. Luar biasa. Nah, ini terima kasih buat seluruh Satker Mitra Kerja yang sudah care gitu ya. Nanti barangkali saya juga akan ungkapkan, tapi mungkin di sesi selanjutnya kali ya, berkenaan dengan bagaimana capaian atau realisasi THR itu sendiri. Berikutnya Mbak Irsa, ada juga belanja barang. Kalau tadi belanja pegawai kan kaitannya dengan gaji gitu ya, kaitannya dengan tunjangan. Nah, ini ada juga belanja barang. Jadi kalau belanja barang ini para pendengar sekalian, ini adalah kaitannya dengan
bagaimana operasional dari pemerintah itu sendiri. Misalnya untuk beli ATK, perlengkapan kantor, atau juga untuk perjalanan dinas, atau juga kaitannya dengan belanja-belanja honor dan seterusnya yang itu digunakan dalam rangka operasional pemerintah. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini, ini juga angkanya cukup bagus. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 di KPPN Mamuju itu sudah sampai di angka 31%. Wow, cukup bagus juga tuh ya. Kalau kita bagi kan artinya itu sudah kayaknya udah sepertiga toh. Jadi artinya sudah sangat bagus. Padahal di bulan Januari kalau boleh kita lihat angkanya masih di angka 4,2% untuk Januari dan sementara di Februari baru 10,78. Ya. Jadi angkanya cukup luar biasa nih. Harapan kami dengan adanya program APBN kita ini, kita jadi sama-sama semakin berlomba-lomba untuk bersegera. Kenapa demikian, Mbak Irsa? Karena kalau Bapak Ibu Mitra Kerja KPPN Mamuju ini berlomba bersegera untuk merealisasikan anggarannya, itu berarti apa? Akan ada efek lanjutan, gitu ya. Akan ada efek terusan, di mana ketika misalnya nih Mbak Irsa dapat honor misalnya atau teman-teman dapat THR misalnya, pasti dong gitu kan akan dibelanjakan. Ya kalau dibelanjakan kan pastinya roda ekonomi di Mamuju ini akan bergerak Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan sampai ditahan-tahan gitu ya, jangan sampai ditahan-tahan. Uangnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai ditahan-tahan, sepanjang itu sesuai dengan pagunya, ada pagunya segera direalisasikan gitu ya. Nah kita lanjut nih Mbak Irsa ke yang belanja yang lainnya, itu belanja modal. Nah ini belanja yang istilahnya kalau bisa kita lihat ini belanja aset lah bahasanya gitu ya. Entah itu terkait dengan gedung bangunan, terkait dengan jalan jembatan yang kita gunakan gitu ya, terkait dengan jalan-jalan yang ada di Mamuju. Nah ini ada di sini nih, termasuk juga bendungan. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu di Sulawesi Barat ini ada program strategis nasional juga, namanya Bendungan Budong-Budong. Sudah tahu belum? Wah, saya pribadi belum, Pak. Di mana tuh, Pak? Budong-budong jauh nggak, Pak? Itu ada kalau tidak salah ya, ini kalau tidak salah ya, ada di Mamuju Tengah ya. Wah, di Mamuju Tengah. Jadi itu adalah salah satu program strategis untuk melihat bagaimana agar seluruh potensi masyarakat yang ada di Mamuju Tengah khususnya atau di Sulbar itu bisa meningkat. Ya. Dan ada yang menarik di sini, Mbak Irsa. Memang kalau bicara terkait dengan belanja modal ini agak unik. Uniknya apa? Di antara belanja pegawai, belanja barang, ini boleh dibilang yang rendah gitu ya. Capaiannya baru di angka 13,57%. Ini kita coba colek ini Satker Balai Wilayah Sungai. Yang punya pagu-pagu belanja modal. Yang punya pagu belanja modal. Tapi saya coba memahami ya dinamika yang berkembang ketika kita melakukan pekerjaan konstruksi. Ya seringkali masyarakat kan, ini kok lama banget sih bikin gini aja lama banget gitu ya. Tapi kan bisa jadi ketika menyediakan lahan gitu ya. Itu ada prosesnya, belum lagi berhubungan sama masyarakat, bagaimana membebaskan lahan tadi, belum lagi kaitannya dengan lelang-lelang yang dilakukan, belum tentu langsung berhasil, vendornya belum ada Mbak Irsa gitu ya. Makanya angka capaiannya masih di 13,57%. Nah silakan nanti bagi Satker Satuan Kerja Mitra KPPN Mamuju, bisa konsultasi atau berkomunikasi dengan kami atau dengan kanwil kami gitu ya, sehingga kita bisa cari solusi jalan keluar yang terbaik gitu. Karena memang it's happening di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi para pendengar sekalian, masyarakat pada umumnya juga perlu mengetahui agar jangan sampai ada gimana ya bahasanya ya, sakwa sangka atau langsung apa istilahnya ya, menggerundung, maksudnya apa sih menggerundung itu, mendatangi tiba-tiba gitu ya. Terus kemudian protes, melakukan aksi, padahal juga harus tabayun juga ya, coba tanya kira-kira apa yang terjadi. Karena memang kalau kita berbicara terkait dengan konstruksi itu agak dinamikanya agak cukup unik gitu aja. Jadi barangkali di satu sesi nanti kita bisa kupas tuntas dengan narasumber yang ahlinya terkait ini. Ada teman saya dari Jakarta mungkin bisa sharing juga terkait ini. Jadi masyarakat di Sulbar juga bisa teredukasi berkenaan dengan bagaimana sih kemudian APBN itu dikelola oleh pemerintah itu sendiri dalam rangka untuk mesejahterakan masyarakat. Lalu kemudian di sini Mbak Irsa, sementara untuk beban bunga, subsidi, hibah itu sebetulnya nggak ada di kita di KPPN Mamuju ya, karena itu kebanyakan terjadinya atau dilakukannya di kantor kami di pusat, ya, di Kementerian Keuangan yang berada di kantor pusat. Karena beban subsidi atau belanja bunga itu biasanya digunakan untuk kalau kita punya pembiayaan ya dari luar negeri atau dalam negeri.
Itu kan ada bunga yang harus kita bayar. Maka itu masuk menjadi bagian belanja bunga yang akan disampaikan oleh teman-teman kita yang ada di pusat. Yang mungkin menjadi ranah KPPN itu ada di belanja bansos. Yang ini sama 11-12-nya lah, 11-12 dengan belanja modal. Pagunya ada di angka kecil sih, 117 juta saja. Masuk kecil sekali ya Pak? Kecil kalau dong, ini. skalanya kecil. Jumlah Karena kalau pagu se-KPPN itu ada di angka 7,5 triliun Mbak Irsa. Jadi pagu di KPPN itu 7,5 triliun. Kalau angka 100 jutaan ya kecil termasuknya. Iya. Kalau untuk belanja bantuan sosial kadang-kadang kan masyarakat juga tanya nih, para pendengar atau Satker Mitra KPPN Mamuju biar dapat informasinya. Mungkin seringkali melihatnya, loh kan kemarin banyak ada bansos Pak Ferry gitu ya. Itu kok cuma 117 juta? Iya, kalau di Sulbar ini agak unik, saya bilang gitu ya. Agak uniknya adalah kebanyakan belanja bantuan sosial di Sulbar ini adalah kaitannya dengan masalah pendidikan. Ya, jadi kalau boleh dibilang lebih banyaknya ada di saudara kami di KPPN Majene, ya, yang menangani terkait dengan Universitas Sulawesi Barat. Ya, jadi di sana kan banyak kampus tuh di sekitar KPPN Majene. Jadi banyaknya bantuan sosial itu ada di sana. Sementara di KPPN Mamuju hanya di angka 117 juta dan sampai dengan saat ini masih nol Mbak Irsa persentasenya. Padahal sudah masuk udah pertengahan triwulan 1, triwulan 2 juga udah mau masuk ke sekarang. triwulan 2 nih. Ya. Jadi buat teman-teman yang menghandle atau menangani mitra kerja kami yang menangani ini, mohon bantuannya untuk bisa bersegera merealisasikannya. Dan terakhir Mbak Irsa, ini menjadi tugas kita di KPPN Mamuju ya ini untuk menyalurkan transfer ke daerah Mbak Irsa. Pagunya ada di angka 3,7 triliun, angka yang cukup besar. Besarnya sekali Pak. Setengah dari Iya. pagu yang dikelola oleh KPPN Mamuju adalah transfer ke daerah. Jadi realisasi sampai dengan saat ini, dan itu tadi yang saya sampaikan, belanja transfer ke daerah ini akan digunakan oleh teman-teman pemerintah daerah untuk mengeksekusi program-programnya. Gajinya teman-teman Pemda ada dari sini. Kemudian terkait dengan operasional yang ada di teman-teman Pemda ada di sini juga. Ya, jadi dari angka 3,7 triliun itu sampai dengan Maret 2024 ini, akhir Maret sudah terrealisasi 1 triliun. Angka yang cukup besar ya. Sudah hampir 30%-nya ya. 30%, termasuk bayar THR teman-teman ASN Pemda itu dari sini. Iya. Jadi sudah di angka 26,64% Mbak Irsa. Ya, angka yang sangat bagus untuk capaian di triwulan 1. Karena sebelumnya di Januari masih di angka 9,54%, tapi unik Mbak Irsa. Januari 9,54%, sementara di Februari pendengar sekalian itu ada di angka 6,38%. Pendengar pasti bertanya-tanya, loh kok malah turun Pak Ferry? Iya, gimana itu Pak? Sebenarnya itu bukan turun dalam artian jumlah nilai ya, itu hanya terkait dengan persentasenya, karena memang pagunya kemudian yang ditambah. Karena pagunya yang ditambah. Berkenaan dengan hal itu menjadikan kita terkait dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran kita. Oh iya, tadi belum disampaikan secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan itu kita sudah berhasil di angka 25%. Ini adalah angka yang sangat bagus untuk triwulan 1 ya. Dari pagu 7,5 triliun yang KPPN Mamuju kelola sudah berhasil direalisasikan sebanyak 1,9 triliun rupiah. Nah, selanjutnya saya coba dari berkaca dengan realisasi yang bagus tadi, ternyata juga berdampak kepada indikator kinerja kita yang meningkat. Jadi luar biasa nih ya kerja teman-teman KPPN Mamuju nih di bawah saya, sungguh saya mendapatkan staf yang luar biasa, apalagi didukung juga oleh RRI yang senantiasa mau membantu untuk menyampaikan edukasi ini. Ini mengakibatkan apa istilahnya ya, sudah mulai banyak satker, KPA, teman-teman operator yang aware gitu ya. Mungkin kita nggak merasa di sini kayak teman-teman RRI mungkin apa sih dampaknya Pak Ferry? Wah ternyata banyak teman-teman yang kemudian terdongkrak maju gitu ya terkait dengan bagaimana melaksanakan anggarannya. Nanti kita lihat apakah RRI Mamuju akan mendapatkan apresiasi dari KPPN Mamuju. Belum tentu Mbak ya, kita lihat nanti ya. Jadi untuk sampai dengan IPA di periode Maret ini, Bapak Ibu sekalian pendengar Pro 1 RRI Mamuju sudah berada di angka 94,45 loh. Dan itu belum selesai karena perhitungan capaian output ya Bapak Ibu. Capaian output itu kayak misalnya memang ada anggaran, tapi teman-teman pemerintah satuan kerjanya tolong dong buktikan gitu ya.
ada berapa yang kemudian direalisasikan, berapa orang yang mendapat, berapa yang kemudian program yang berhasil, itu harus jelas gitu ya. Makanya para pendengar masyarakat sekalian nggak usah khawatir, ini di indikator kinerja itu sudah terpantau, kita memantau agar prosesnya itu memang betul-betul pas sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kalau boleh dilihat di sini Mbak Irsa dan para pendengar sekalian, kalau tadi saya bilang ya capaian output masih bergerak di angka 87. Cuma yang saya bergembira adalah ya kalau revisi DIPA, penyerapan, penyelesaian tagihan itu bagus semua di angka 100. Saya gembira adalah deviasi elemen 3 DIPA kita sudah naik nih pelan-pelan ya, meskipun pelan-pelan sudah naik. Nah ini menjadi catatan khusus deviasi elemen 3 DIPA karena ini untuk menjaga apa yang sudah direncanakan ya direalisasikan gitu ya. Dan angka 82,97 ini kami akan terus genjot ya. Sebagai informasi barangkali kami colek sedikit, mohon maaf sebelumnya untuk Satker BWS diulang-ulang. Tapi maksud kami bukan untuk menjelekkan teman-teman Satker BWS, tidak ya. Tapi kami ingin mengajak gitu ya, apa istilahnya ya bahasanya ya, mencolek aja sih bahasanya gitu ya. Teman-teman Satker BWS, ayo semangat gitu ya untuk kemudian bisa mengejar dan barangkali bisa memetakan kira-kira ini akan dicairkan kapan gitu Mirsa ya. Nah, udah berdebar-debar kayaknya dari tadi teman-teman itu untuk menunggu kira-kira siapa yang berhasil memenangkan di episode kali ini ya. Di episode kali ini ada beberapa penghargaan. Oh, sebelum penghargaan itu kita announce. Kayaknya baru tamat debar-debar. Iya, saya biar kembalikan semakin dulu ke Mbak deg-degan, Irsa. Pak. Iya, oke. Menarik sekali ya para pendengar. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ferry sampai triwulan 1 ini sudah 25% sekian dari jumlah pagu kita yang terrealisasi. Betul. Dan tentunya ini juga atas kerjasama yang baik ya antara KPPN Mamuju dengan Satuan Kerja Lingkup KPPN Mamuju. Baik para pendengar, kita break dulu untuk sesaat. Kembali lagi nanti langsung kita umumkan apresiasi kepada para satker. Udah semakin deg-degan. Oke, kita break dulu. Terima kasih. Lagi ngapain? Staplesin uang biar nggak kececeran. Loh, jangan. Sini uangnya. Kenapa sih, Adi? Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh bro, jangan tulis di uang dong. Dilipat aja deh, biar muat nih. Aduh, uang itu nggak boleh dilipat. Kenapa sih? Kan biar praktis. Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya, Iki, bayar utang woi. Halo? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 96 FM RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kembali lagi. Sebelumnya saya ingatkan dulu Pak, untuk para pendengar kami persilahkan agar dapat bergabung dan berpartisipasi dalam dialog interaktif bisa melalui telepon di nomor 2322443 atau melalui WhatsApp di nomor 0822 96090996. Wah, nomor cantik nih Pak. 96 sesuai frekuensinya. Baik, kita langsung lanjutkan dengan
apresiasi kepada Satker atau gimana Oh Pak? ya, sudah berdebar-debar ya? Iya, sepertinya dari tadi sudah berdegup kencang Pak. Yang di RRI juga udah berdebar-debar itu. Ya. Oke, kita yang kami sampaikan, tapi kayak Mbak apa namanya, teman-teman RRI-nya udah dapat bocorannya nih, curang memang ya. Tadi saya lupa untuk ditutup. Berarti udah pada baca nih Pak. Udah baca. Oke, kami sampaikan penghargaan kepada satuan kerja yang mencapai target transaksi di JP 1 periode triwulan 1 2024 ya. Jadi sebelum triwulan 1 berakhir kemarin kami sampaikan ke seluruh Satker, hanya dengan 3 transaksi langsung dapat apresiasi. Tuh, bayangkan ya, kayak belanja di mana gitu. Jadi ini Biasanya ada hadiah piring ya Pak kalau. ini langsung dapat apresiasi nanti ya, berupa piagam penghargaan dari kami bagi satuan kerja yang sudah mencapai minimal 3 transaksi. Dan bagi yang bisa melampaui sangat banyak, kami sediakan khusus, kecuali bagi kantor Kementerian Keuangan barangkali ya, kami akan sediakan khusus plakat bagi yang kemudian the best, yang paling banyak itu akan kami sediakan khusus plakatnya. Kita coba untuk seperti itu. Baik, kami umumkan yang pertama adalah jatuh kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju. Kantor sendiri nih. Wajar. Wajar. Yang kedua, Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dengan 19 transaksi. Berikutnya ada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat dengan 6 transaksi. Kemudian ada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju dengan 4 transaksi. Dan juga ada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju. Dan terakhir, yang 6 dengan 4 transaksi tadi ya. Dan terakhir dengan 3 transaksi ada LPP TVRI Stasiun Sulawesi Barat. Ternyata bukan RRI-nya, tapi temennya ya. Masih saudara sepupu ya Pak. Masih saudara sepupu lah ya. Dan kami juga izin mengumumkan, ini dulu pernah waktu rakor pelaksanaan anggaran yang mengundang seluruh kuasa pengguna anggaran di lingkup KPPN Mamuju ini, ada lomba foto booth ya. Oh iya. Nah, di kesempatan kali ini kami dengan senang hati mengumumkan pemenangnya. Yang pertama ini memang akun-akun ini ya, akun-akun Dari Instagram user ya, Instagram dari user ya, Pak. Instagramnya. Iya. Jadi silakan dicermati, nanti silakan hubungi teman-teman KPPN barangkali ya, karena kami susah juga mengidentifikasi siapa ini ya, atau nanti kami akan DM ya. Yang pertama ada @sulbardigital. Ya. Kemudian ada @bang_ucu. Ya. Namanya unik sekali Bang Ucu. Ini siapa Bang Ucu? Tadi sebenarnya saya Orang RRI ya. sebenarnya tadi saya udah stalking IG-nya Pak. Saya cari kok baju RRI semua. Selamat deh, akhirnya RRI dapat juga. Tapi ini tanpa settingan ya Pak, Tanpa bukan settingan, karena kita kerja tanpa sama settingan. nih Pak. Karena memang itu dipilih memang yang terbaik ya, foto-foto terbaik. Berikutnya ada @ajibdanger di sini ya. Ajib Danger apa Ajib Danger? Oke, selamat bagi para pemenang yang sudah mendapatkan apresiasi tadi. Dan perlu kami sampaikan juga, barangkali kami apresiasi yang paling tinggi saja ya Bapak Ibu sekalian. Ada 26 satker kita, 27 mohon maaf, yang sudah mencapai angka IKPAS 100 Mbak. Luar biasa. Coba Itu kita cari per- RRI dulu. Kita ada telepon. Oke, kita sapa telepon. Oh iya bisa. Baik, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, siang. Ya, Ibu bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya Nara dari Polewali. Ibu siapa? Ibu Nurul? Suaranya kurang jelas, Bu. Mohon maaf. Halo? Iya, halo. Iya, saya Nurul dari Polewali. Ibu Nurul Dari Polewali ya? Iya. Iya, dari Polewali. Ada gimana, Ibu? Ada yang disampaikan? Suaranya masih kurang bagus, Ibu. Saya mau bertanya, Pak. Iya. Iya. Tentang itu bagaimana agar di triwulan selanjutnya realisasi anggaran tetap efektif berjalan beriringan dengan penggunaan e-katalog dan Digipay. Wah, mantap, Ibu. Betul. Betul, Ibu. Ya, Boleh tahu Ibu dari Satker apa? dari Pemkab Polewali. Oh, dari Pemkab Polewali. Luar biasa. Dari dinas apa, Ibu? Boleh tahu? Di Pemkabnya. Di Pemkabnya. Di Baik. Pemkabnya, sekretariatnya, iya. Jadi dari pertanyaan Ibu adalah kaitannya dengan realisasi dengan penggunaan e-katalog dan Digipay ya, Bu ya? Iya, Bapak. Iya, baik Ibu. Terima kasih.
Iya. Ada lagi pertanyaan Ibu? Cukup ya? Oke. Kenapa? Iya, cukup. Ya, baik. Terima kasih Baik, Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Gimana? Berarti kita langsung jawab dulu atau gimana nih baiknya nih? Boleh Pak, mungkin daripada Bu Nurul menunggu-nunggu. Iya, Bu Nurul menunggu-nunggu. Baik. Bu Nurul dari Pemkab Polewali ya, termasuk bagian dari Satuan Kerja KPPN Majene berarti ya. Iya, betul Pak. Jadi teman-teman dari KPPN Majene barangkali juga menyimak nih. Walau nanti saya colek juga Bu Nurul, gak usah khawatir. Ya, jadi memang terkait dengan realisasi anggaran yang ada ini dihubungkan dengan e-katalog dan penggunaan e-katalog dan apa nih namanya DigiPay. Nah, perlu kami informasikan juga nih, ini angkanya cukup bagus Bu Nurul ya, semakin bergerak naik. Tapi memang masih di angka yang termasuk golongan kecil Bu Nurul ya. Jadi kalau misalnya Bu Nurul sampaikan, barangkali permasalahan yang Ibu hadapi adalah kaitannya dengan fitur-fitur penggunaan dari DigiPay dan juga penggunaan dari e-katalog itu sendiri. Nah, kami dari KPPN Mamuju maupun dari KPPN Majene ya, tempat di mana Ibu kemudian bernaung gitu ya untuk pembayaran atau pencairan dananya, Ibu bisa melakukan konsultasi secara intensif karena penggunaan DigiPay itu ternyata bisa digunakan lebih banyak gitu ya dari apa yang kita bayangkan gitu ya. Bahkan apabila kemudian Bapak Ibu di Pemkab Polewali nih kaitannya dengan program pemberdayaan UMKM ya Bu Nurul ya, itu kalau misalnya Ibu bisa mengajak UMKM masuk ke DigiPay, itu kan berarti bisa meningkatkan ekonomi dari UMKM tadi di wilayah Ibu gitu ya. Nah, itu prospek atau peluang yang sangat bagus buat, jadi sekaligus teman-teman Pemkab Polewali juga bisa menggunakan, sekaligus juga bisa mengajak. Biasanya Ibu Nurul belanja di mana nih? Misalnya belanja di UMKM A, sudah daripada UMKM A berada di luar DigiPay, Ibu bisa dapat DigiPay-nya juga, dapat penghargaannya juga misalnya. Barangkali nanti kita kerjasama kali berikut ke depannya. Kayaknya ide bagus juga. Karena pendengarnya ternyata bukan cuma di Mamuju ya, ternyata sampai Polewali juga dengar gitu ya. Jadi barangkali nanti kita ajak bareng juga teman-teman KPPN Majene juga ikutan nih, bisa nggak ngasih penghargaan yang serupa. Jadi kaitan dengan yang tadi Ibu sampaikan, kalau misalnya masih ada kendala, nggak usah khawatir Bu. Jadi kami terus coba bantu dorong seperti apa pemanfaatan dan penggunaannya dengan fitur-fiturnya. Tapi sekali lagi tadi jangan, karena memang ini adalah digitalisasi adalah satu disrupsi yang baru, artinya satu bentuk tantangan yang baru gitu ya. Bagaimana kemudian kita beralih dari yang cash menjadi cashless atau digital tadi. Artinya kita coba manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Apabila Ibu ada pertanyaan kaitannya dengan realisasi, bagaimana menunjukkan realisasi, saya pikir akan sangat bagus sekali. Apalagi kalau Ibu berada di Satker yang sering banyak perjalanan dinas tuh, ya, atau sering banyak menggunakan barang-barang yang kemudian dibeli tuh, gitu ya. Kalau yang saya tahu biasanya seminar kit. Nah, seminar kit sering banget itu. Jadi sangat sayang kalau tidak digunakan. Demikian kali Mbak Irsa ya jawabannya. Dan untuk Bu Nurul, semangat terus Bu Nurul untuk penggunaan digitalisasi tadi. Terima kasih Bu Nurul, kami ucapkan kembali. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Ternyata Langsung dari ya. WA. Dari WA sekarang. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Nur di Mamuju. Nice. Bagaimana cara atau tipsnya agar nilai IPA itu semuanya bagus, Pak? Mantap ini. Bagaimana caranya agar nilai IPA semuanya bagus? Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu. Ini sudah ada juga. Yang pertama barangkali saya mulai dengan kata-kata tidak ada salahnya kita belajar. Ya, maksudnya apa? Di sini sudah ada 27 satuan kerja yang mendapatkan nilai 100. Dan nanti kita akan coba lihat apakah mereka konsisten dengan 100 ini. Kalau misalnya iya, barangkali satu waktu kita hadirkan di sini untuk menyampaikan gimana. Kan kalau misalnya itu kan teman-teman KPPN yang bilang gitu kan ya. Mana gitu. bukti Mana bukti nyatanya gitu. gitu ya. Tapi ya meskipun KPPN sendiri pasti dong 100 ya enggak. Tapi kan kalau dari KPPN itu akal-akalan KPPN gitu kan. Orang dalam gitu. Tapi kalau misalnya ada pembicara yang bagus pasti bisa menyampaikan secara real dari kendala yang dihadapi oleh Satker itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Setidaknya perhatikan tanggal-tanggal batas waktu. Biasanya meskipun itu ada IKPA, itu ada hitung-hitungannya, tapi ada batas waktu yang kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pemutakhiran bahasanya. Misalnya Bapak Ibu sudah rencanakan 100, tapi tiba-tiba kayaknya yang ini nggak bisa deh dimasukkan di triwulan ini. Maka ada kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian mitra kerja untuk mengubahnya. Nah, itu kaitannya dengan deviasi halaman 3 di IPA. Lalu bagaimana dengan realisasi? Bisa saja. Misalnya kita sudah siapkan realisasi sampai dengan triwulan 1 30% misalnya. Tapi ndelalah ternyata ada kebijakan lain gitu kan.
Ya, coba dicari-cari, ada nggak yang bisa didahulukan untuk mengganti gitu ya, mengganti kaitannya dengan apa yang sudah mau dilaksanakan tadi. Kemudian terkait dengan revisi. Nah, revisi juga hati-hati kan, makin banyak makin jelek nilainya gitu kan. Makanya dikumpulkan dulu tuh kalau mau direvisi. Dari mana ini ada nggak yang kemudian mau digunakan, tidak dikumpulkan dulu. Kalau di KPPN biasanya ditagih tuh, ini mau dipakai nggak, ini mau di ini nggak. Nanti dikumpulkan oleh teman-teman kami di Subak umum gitu ya, untuk kemudian nanti disesuaikan. Lalu kemudian terkait dengan belanja kontraktualnya Mbak Irsa, dilihat tuh apakah sudah didaftarkan tepat waktu atau belum gitu ya, sudah diselesaikan atau belum, termasuk juga penyelesaian tagihannya, ini biasanya nilai-nilainya bagus nih. Kemudian juga untuk pengelolaan UPT-UP barangkali Ibu Nur juga punya. Nah kalau terkait dengan UPT-UP perhatikan tuh ya, penyelesaian batas waktunya. Kalau TUP ingat-ingat harus diselesaikan sebulan gitu ya. Kalau UP diselesaikan, jangan sampai nanti ada semacam, kalau di UP itu sendiri ada semacam perhitungan yang harus diselesaikan, ada batas waktunya. Jadi kami juga dari KPPN Mamuju memantau, jangan-jangan sudah lewat 1 bulan, 2 bulan, ini nggak dibutuhkan kayaknya UP-nya, ya seperti itu. Nah, atau terkait dengan dispensasi SPM dan terakhir capaian output ya. Kayaknya terlalu panjang deh kalau diungkapkan dalam sesi kali ini ya. Nanti kita janjikan bikin sesi khusus kali ini. Kalau memang karena sudah 2 kali kayaknya kita pantau, di satu program kemarin juga ada yang tanya, di sini ada yang tanya, di rakor ada yang tanya. Berarti kayaknya memang kita bikin satu sesi khusus untuk pendalaman terkait IKPA, khusus how to-nya, dan kita hadirkan narasumber langsung dari Satker yang bersangkutan. Mungkin itu Pak. Siap. Baik Pak. Kita lanjutkan lagi Pak. Tadi saya belum announce yang ini yang IPA ya. Gimana Pak? Gimana ya? Barangkali saya tidak umumkan semua Bapak Ibu sekalian. Nanti kita announce di grup saja, gitu ya, di grup saja. Karena ada 27 yang sudah luar biasa mencapai 100. Mungkin saya sebutkan salah satu di antaranya ya. Di sini ada Kanwil Kumham Sulawesi Barat. Ini langganan dapat penghargaan. Betul Pak. Ngeborong penghargaan kemarin. Ada Rutan Mamuju, ya, mungkin saya sebut yang ini lagi. Ada Korem, ada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat, ada Itwasda, ini polisi Polda, ini banyak sekali di sini. Ada di Tintelkam, di Skrimsus, narkoba, luar biasa ini ya. Dan barangkali juga ada tetangga kita ya, ada Stasiun Karantina Pertanian kelas 2 Mamuju, ini juga berhasil mendapatkan nilai 100. Mohon dipertahankan Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum silakan diteruskan. Siap, semangat terus. Semangat. Nah, tadi kita sudah membahas realisasi belanja nih Pak sampai dengan bulan Maret. Selanjutnya Pak, untuk dampak atau capaian output atas realisasi tersebut tuh seperti apa Pak dampaknya? Iya, dampaknya pastinya akan sangat bagus bagi perekonomian di Sulbar ya. Dengan adanya realisasi yang tadi sudah disampaikan oleh saya sendiri itu. Kita kemudian bisa menghasilkan banyak hal ya di triwulan 1 ini, dengan berbagai macam hal yang kemudian kita bisa dapatkan. Seperti misalnya berkenaan dengan dari belanja pegawai, tentunya ada THR yang kemudian sudah kita rasakan dampaknya bersama. Kemudian terkait dengan belanja barang, ada beberapa banyak honor dan kemudian ini yang sudah terselesaikan gitu ya. Jadi saya pikir ketika tadi saya sampaikan di awal ya, ketika kemudian realisasi itu berjalan dengan bagus, baik belanja pegawai, barang, modal, transfer, tentunya dengan capaian 30% ini kita bisa lihat semuanya di jalan-jalan kita gitu ya, sudah mulai ada perbaikan di sana sini. Kemudian terkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh teman-teman satuan mitra, dari misalnya Kanwil Kumham atau misalnya dari BKKBN dan seterusnya, pasti sudah mulai terasa bergeliat manfaatnya di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, barangkali ini menjadi concern kita bersama Mbak Irsa, pendengar sekalian, mitra kerja, tugasnya adalah gimana caranya realisasinya tepat waktu gitu ya, secepatnya. Masyarakat kita undang juga Mbak Irsa, masyarakat kita undang juga untuk memantau, sampaikan ini Pak Ferry di tempat kami, tapi jangan langsung ini ya, jangan langsung istilahnya ini ada di tempat KPPN Mamuju, belum tentu juga, karena pengelola APBN pemerintah pusat itu memang ada di KPPN Mamuju, tapi barangkali itu menjadi domain atau wilayah dari pemerintah daerah. Tapi nanti kita bisa konsultasikan. Jika memang ada isu, Bapak Ibu sekalian silakan, jangan sungkan hati untuk menyampaikannya langsung ke tempat kami gitu ya, di Jalan RM Marta Dinata di KPPN Mamuju.
atau juga bisa melalui Instagram kami @kppn_mamuju ya. KPPN_Mamuju. @kppn_mamuju ya, silakan di DM aja. Ya, informasi-informasi itu kami butuhkan karena itu tadi kita tidak akan pernah bisa jauh melangkah kalau kita tidak bisa bersama melangkah. Ya, Lisa. Nah, kebetulan ada satu pertanyaan lagi nih Wah, Pak apa tuh? dari WA. Ada dari Anca. Pak Anca ini sepertinya Pak, Anca di ini ya. Mamuju. Oke. Pak, di Mamuju sendiri kan tidak bisa menggunakan anggaran lagi secara tunai. Bagaimana jika kendalanya dalam pelaksanaan program itu membutuhkan uang tunai karena program anggaran kecil-kecil per programnya? Apakah ada solusi yang tersedia? Ada di mana ini? Satker mana? Pak Anca ini? Wah, tidak disebutkan, Pak. Disebutkan ya? Iya. Tapi ini menarik. Berarti ada kebijakan khusus di Satker tersebut yang tidak lagi menggunakan uang tunai. Padahal sepengetahuan kami, uang tunai itu juga masih ada. Meskipun kami dorong, bahasanya gitu ya. Meskipun itu kami dorong untuk kemudian menggunakan digitalisasi. Contohnya misalnya Bapak Ibu beli di supermarket, kami dorong untuk penggunaan digital tadi ya, pemanfaatan kris dan sebagainya. Kami dorong juga misalnya terkait dengan pencairan dana untuk vendor rekanan, misalnya Reni Mamuju bikin gedung yang megah seperti ini gitu ya, itu kan langsung ya, tidak melalui ditransfer dulu ke bendahara baru kemudian ke vendor, kan tidak, tapi langsung ke rekanan. Bapak Ibu juga barangkali juga merasakan gaji Bapak Ibu tidak dikasih ke bendahara tapi langsung ya kan ditujukan ke masing-masing pegawai. Tujuannya apa dengan digitalisasi ya? Untuk mempermudah dan juga lebih mengamankan Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti itu kemudian dikunci, karena masih ada beberapa transaksi yang memang hanya barangkali hanya bisa digunakan untuk transaksi secara tunai, itu masih dimungkinkan. Apalagi kita tahu ada yang disebut dengan uang persediaan, ya enggak? Uang persediaan itu kan diberikan kepada bendahara pengeluaran, di mana bisa digunakan, misalnya, dan itu ada bentuknya juga disebutkan UP tunai, gitu kan ya, UP tunai. Jadi juga bisa digunakan dalam rangka untuk melakukan pembayaran yang tidak bisa dilakukan secara digital. Misalnya Bapak Ibu ke SPBU, gitu ya. Apa SPBU? Pom bensin gitu ya. Atau misalnya belanja di toko-toko kelontong gitu ya. Jadi tetap bisa. Makanya tadi saya menarik, ada di Satker mana ya yang sampai itu kemudian 100% harus digital. Di sini juga jangan-jangan. Oh, di sini juga. Saya pernah dapat curhat itu. Oh, dapat curhat. Dari Satker ada yang bilang, Mbak, masa katanya beli tomat harus pakai CMS, itu gimana Mbak? Nggak bisa. Ya, apa yang bisa dilakukan, kalau yang tidak bisa ya jangan dipaksakan gitu ya. Saya yakin sebagian kecil barangkali itu ada, tapi kami berharap sebagian besarnya memang digital gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah mengupayakan itu kami apresiasi, apalagi kalau bagi satker-satker yang sudah murni 100% digital, ya monggo juga gitu ya. Tapi itu tadi, kalau ditanya boleh tidak Pak, saya jawabnya boleh. Tidak ada aturan yang kemudian melarang, kemudian itu harus. Barangkali itu adalah kebijakan yang diambil pimpinan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempercepat dan memperkuat pengelolaan keuangan di tempat Pak Anca tadi. Barangkali itu Mbak Irsa jawabannya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Anca untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Kan kita sudah hampir sampai di pertengahan triwulan 2. Selama triwulan 1 kemarin Pak, apa saja yang menjadi isu belanja pemerintah di lingkup KPPN Mamuju? Iya, benar, menarik itu. Jadi di triwulan 1 itu ada beberapa hal yang menjadi concern atau perhatian KPPN Mamuju. Yang pertama adalah kaitan dengan permasalahan THR kemarin ya. Karena kami tidak menduga ternyata itu harus dibayarkan, bisa dibayarkan di bulan Maret ya. Sehingga akibatnya apa? Ada beberapa teman-teman Satker yang kemudian sudah menaruhnya di April, atas kemudian harus diubah menjadi ke Maret kan gitu ya. Itu kami tidak bukan tidak prepare sih, tapi tidak menduga bahwasanya bisa dicairkan di bulan Maret ya. Kami salah perhitungan lah bahasa gitu ya. Tapi wajar lah ya, sebagai organisasi manusia gitu ya, kantor yang diisi manusia ya pasti ada khilaf apa yang dilakukan. Namun demikian ternyata terkait dengan THR ini sangat luar biasa bagus ya realisasinya Mbak Irsa ya. Jadi bisa kita kemudian sampaikan di kesempatan yang bahagia ini ya, pas di sini ya. Untuk THR gaji PNS itu 83 dari 83 Satker atau 100% sudah selesai. Itu di angka 28 miliar. Kemudian THR gaji PPK itu juga sudah 100%. Ya di angka 1,6 miliar. THR gaji PPNPM dari 74 Satker ada di angka 4 miliar.
THR Tukin ada di angka 100% juga, di angka 13 miliar. Dan bagi THR Pemda juga kami pantau, Mbak Irsa. Pemprov Sulbar itu sudah dibayar di tanggal 3 April, 6.400 pegawai, angka besar itu ya, dengan nilai 29 miliar. Pemkab Pasangkayu sudah bayar di 26 Maret, 3.310 pegawai dengan angka 15,5 miliar ya. Lalu kemudian ada Pemkab Mamuju di tanggal 2 April lalu ya, di 5.467 pegawai dengan 25 miliar, dan Pemkab Matang di tanggal 3 April. Wah, itu untuk THR. Isu berikutnya adalah terkait dengan CMS atau penggunaan DJP. Terima kasih apresiasi, CMS di lingkup KPPN Mamuju mendapatkan skor peringkat pertama nasional dengan angka 84,5%. Sementara posisi kedua itu masih di angka 70-an%. Jadi penggunaan CMS di lingkup KPPN Mamuju itu sudah tinggi sekali. Lalu kemudian untuk KKP, barangkali ini masih menjadi PR, meskipun di Sulbar sudah menduduki peringkat kedua nasional. Nasional ya? Nasional ini, kita bicara nasional. Jadi prestasi-prestasi ini saya sampaikan ke mitra kerja, biar mitra kerja tuh bangga juga, tahu juga kenapa kami capek-capek woro-woro gitu ya. Minta tolong RRI bikin program gitu ya. Tujuannya adalah biar itu tadi ya, biar kita bisa sama-sama bagus dan mendominasi raihan di nasional. Itu ada di angka 3,32%. Ya, saya pikir tadi Pak Anca sudah menaruh perhatian, Bu Nur sudah menaruh perhatian. Saya pikir ini akan tergenjot kembali. Dan terakhir Mbak Irsa, barangkali satu isu lagi adalah belanja modal. Jadi untuk belanja modal itu ada yang perlu diperhatikan ya. Kaitannya kemarin dengan proyeksi-proyeksi yang barangkali ya memang agak sulit sih masalah ini ya. Jadi barangkali bagi teman-teman yang memiliki pagu anggaran belanja modal, boleh kita sama-sama diskusi kira-kira bagaimana merencanakan atau menyelesaikan yang baik agar bisa masuk ke dalam resesi yang bersangkutan. Mungkin itu Mbak Isa, beberapa isu yang di triwulan 1 kemarin. Siapa? Mungkin pertanyaan ternyata sudah waktunya jeda lagi nih Pak. Oke. Baik para pendengar, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Mamuju. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Beli ini. Nih, sama ini nih. Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya. Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan. Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online. Oh ya? Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD. Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya? Ya enggak lah Bu. Lalu? Kalau pakai COD dan barangnya nggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress 1 ya. Pantas pesanan ibu nambah. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. 96 FM RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kembali lagi para pendengar. Di sesi terakhir ini akan kita bacakan kuis yang bisa para pendengar ikuti dan jawab nantinya melalui DM Instagram KPPN Mamuju di @kppn_mamuju. Nah, untuk kuis ini nanti bisa dijawab setelah
langsung dari sekarang juga ya Pak, bisa sampai nanti saat ada program APBN kita di bulan berikutnya. Nah, untuk pertanyaannya, bila surat perintah pembayaran terbit pada tanggal 2 Mei 2024 dengan tagihan senilai 7 miliar rupiah, SP2D akan diberi tanggal berapa mengikuti schedule payment date-nya atau SPD? Sekali lagi, saya ulang Bapak Ibu pertanyaannya. Bila surat perintah pembayaran atau SPM-nya terbit pada SPP ya Pak, terbit pada 2 Mei 2024, tagihan senilai 7 miliar rupiah, SP2D akan diberi tanggal berapa mengikuti schedule payment date-nya? Silakan bisa dijawab mulai detik ini juga sampai nanti kita akan mengadakan program APBN kita di bulan berikutnya. Jadi nanti untuk 3 orang tercepat yang benar menjawab melalui DM Instagram KPPN Mamuju, pemenangnya akan kita sampaikan di APBN kita edisi berikutnya. Oh ya, kenapa pertanyaan ini muncul? Ya. Kenapa pertanyaan ini muncul? Filosofi pertanyaan ini muncul karena banyak orang yang mengira kalau sudah ke KPPN berarti langsung cair dananya. Jadi kalau sudah ke KPPN langsung cair dananya. Padahal itu ada proses dan ada yang disebut dengan schedule payment date. Nah, saya nggak akan bocorkan di sini. Ya, caranya, barangkali caranya Bapak Ibu mitra kerja bisa kalau ingin mendapatkan hadiahnya, bisa kemudian datang ke KPPN tanya gimana sih schedule payment date itu. Emang sengaja kita rancang begitu ya. Dan barangkali karena tadi pertanyaannya cukup panjang, ini YouTube KPPN Mamuju merekam ini ya. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa kemudian lari ke YouTube KPPN Mamuju untuk menyimak. Tadi pertanyaannya apa ya? Bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang. Karena ada tanggal spesifik tadi ya. SPP-nya terbit pada 2 Mei 2024 ya. Kemudian tagihannya nilainya 7 miliar. SP2D-nya akan diberi tanggal berapa oleh KPPN ya. Karena itu spesifik. Jadi jangan sampai ada pertanyaan lagi nanti dari teman-teman mitra kerja. Pak, kemarin saya sempat ini Mbak Irsa. Jadi ada teman-teman itu panggil saya, Pak Ferry, ini kok belum masuk-masuk juga ya? Saya bilang, kapan diajukannya Pak? Gitu kan. Nilainya berapa Pak? Gitu ya. Ternyata pengen buru-buru gitu kan, pengen buru-buru untuk kemudian mendapatkan uangnya. Ternyata nggak bisa. Saya bilang, makanya perhatikan Pak, ada yang disebut dengan schedule payment date. Nah, ini barangkali kuis ini sengaja kita mainkan agar teman-teman aware terkait dengan schedule payment date itu. Jangan sampai udah ada yang WA Pak tanya kunci jawabannya. Kunci jawaban. Baik, silakan Bapak Ibu untuk menjawab melalui DM Instagram kami di @kppn_mamuju. Baik Pak, untuk mengakhiri sesi APBN kita edisi April 2024 ini, mungkin ada closing statement Pak yang akan disampaikan oleh Pak Ferry. Iya, berkaca dari pengalaman di triwulan 1, lesson learned yang kita dapati di triwulan 1 adalah ternyata benar ya, ketika kita jalan sendirian, itu kita bisa cepat sih, cuma daya tahan kita nggak terlalu cepat juga untuk bisa sampai ke tujuan gitu. Tapi dengan jalan bersama nih Mbak Irsa, kita akan melangkah lebih jauh lagi gitu ya. Dan kita akan bisa punya resistensi yang cukup ya, daya tahan yang bagus untuk kemudian melalui berbagai macam tantangan. Itu yang kami dapati di triwulan 1. Dan juga di triwulan 1 ini kami mendapatkan pelajaran bahwa saling mengingatkan itu menjadi satu posisi yang penting. Ya, ada kaitan juga dengan rekon-rekon yang kami lakukan di KPPN Mamuju. Itu kemudian juga dengan saling mengingatkan seperti ini, sepertinya teman-teman juga akan senang kemudian mendapatkan perhatian, kemudian juga bisa kemudian mengecek apakah memang posisinya demikian sehingga harus melangkah lebih jauh lagi. Terima kasih juga barangkali di kesempatan kali ini bagi contoh ya, saya berikan apresiasi khusus ya barangkali bagi teman-teman di BPS Mamuju Tengah ya, teman-teman BPS dari Mamuju Tengah, Ibu, bentar saya lihat ya, Ibu siapa? Ibu Suri, Ibu siapa ya?
Buat teman-teman dari BPS Mamuju, mohon maaf Ibu ya, belum dapat masuk sebagai bagian dari list IKPA Mbak Irsa ya, karena memang satker baru dan ternyata belum diakomodir dalam aplikasi. Kami akan dengan senang hati segera memproses apa yang Ibu keluhkan sehingga Ibu nanti bisa masuk juga di jajaran terbaik dari KPPN Mamuju. Kami tunggu angka sekarang 27. Kita lihat nanti di triwulan 2 ya. Siapa tahu udah 100. Apakah sudah saat 100 kan, Pak? Atau besok di edisi Mei? Bulan berikutnya. Ya, bulan berikutnya kita update lagi. Kita update lagi. Jangan khawatir. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ferry. Kami sampaikan Bapak Ibu para pendengar bahwa KPPN Mamuju dalam proses pembangunan wilayah zona integritas WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan selalu menjaga sikap anti korupsi. Ada sedikit quotes Pak. Sebenarnya quotes dari Pak Ferry tadi sudah saya pakai di sebelumnya Pak. Sebelumnya, Iya, oke. betul. Sekarang saya bacakan. Siap. Ini ada quotes lain. Ini saya dapat dari KAI Indonesia Pak. Oleh KAI ini. Jika di tengah perjalanan tujuanmu berubah, tidak ada salahnya berputar arah. Lebih baik memulai kembali dari awal daripada tiba di tujuan yang salah. Masya Allah, luar biasa. Keren juga KAI ya. Keren juga, KAI. Padahal saya bingung ya, gimana kereta itu bisa muter dengan tiba-tiba? Kayaknya harus pesen tiket lagi Pak maksudnya. Oke. Baik, terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada narasumber kita hari ini, Bapak Ferry Taufik Saleh. Semoga kita segera bertemu lagi pastinya Pak di APBN kita edisi berikutnya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pendengar yang telah bergabung hingga selesainya acara kita siang hari ini. Saya Irsa pamit undur diri, sampai jumpa pada APBN kita berikutnya.